Salam teman-teman dan saudara-saudara seiman. Dalam kesempatan kali ini saya mau bersaksi mengenai kehidupan saya dan ada kaitan erat dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan di doa Bapa kami. Nah, kali ini saya mau bercerita sedikit. Di bulan Maret itu kan awal-awal situasi yang sulit terjadi ya. Ketika pandemi COVID-19 ini masuk ke Indo dan mulai merebak ya di Indonesia dengan cepat, sehingga kita harus memutuskan stay at home alias tidak kemana-mana karena pemerintah menganjurkan harus di rumah saja, nggak bisa kemana-mana karena untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Nah, kebetulan kami itu bekerja ya, saya dengan istri saya itu bekerja di entertain juga, di kita tuh menghibur orang lah, live music gitu ya. Nah, akhirnya kita pun jadinya pekerjaan tersebut berhenti ya, mengalami stop gitu ya, sama dengan orang-orang yang mengalami banyak pekerjaan terhenti ya akibat COVID-19 ini. Dan ya akhirnya ya berdampak kepada finansial kita juga ya. Jadi pemasukan berkurang, terus kebetulan beberapa kerjaan produksiku pun juga dipending entah sampai kapan. Terus ya mungkin klien pun berpikir lebih mengamankan dananya untuk mereka hidup kan, jadi seperti itu. Jadi banyak yang tiba-tiba sekejap semua beralih gitu ya, dalam sekejap yang membuat cukup stres juga ya buat kita ya. Nah, terus di satu sisi juga outlet tempat kami bermain musik waktu itu menahan fee kami, jadi hampir 1,5 bulan lebih lah ya kita tertahan fee kami yang harusnya sudah dibayarkan kepada kita karena performnya udah selesai. Terus kami juga mulai, keuangan kami mulai menipis gitu ya, kondisi semakin tidak karuan ya, berjalan itu lama kan, hampir sebulan berjalan. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu banyak yang nge-DM kami dan chat via WhatsApp kami untuk meminjam uang teman-teman. Nah, kebayangkan dalam kondisi kami yang kesulitan uang juga, banyak yang nge-DM kita, terus ngechat kita untuk meminjam uang. Ada yang buat makan, ada yang buat rumah, bayar sewa gitu, untuk bantu yang sakit, macam-macam lah. Terus terang boro-boro mau memberikan pinjaman buat kita makan aja, kita perlu hemat-hemat gitu ya. Akhirnya saya dan istri jadi kepikiran terus mengenai hal ini, karena satu sisi kasihan juga gitu, satu sisi kita juga nggak ada. Akhirnya kita memutuskan untuk meminjamkan gitu dengan apa yang kita mampu saat itu ya mau nggak mau gitu, karena kasihan juga, ada yang urgent banget gitu, kami rasa dia perlu banget gitu. Nah, akhirnya saya pinjamkan lah, ceritanya singkat cerita, karena dia pun berjanji ingin mengembalikan dalam waktu seminggu maksudnya. Nah, akhirnya udah seminggu berjalan, kita berpikir dia bakal kembalikan uang kita ya. Ternyata tidak dikembalikan gitu, dan itu sempat menjadi kekecewaan karena kita memang lagi kondisi butuh juga gitu. Nah, akhirnya ya terus terang ya agak sedikit kecewa gitu, bercampur dengan ya gimana ya, nagih juga nggak ada kunjung jawaban gitu. Nah, sedih sih rasanya, tapi ya udahlah gitu, mana fee kita masih tertahan gitu. Tapi pada waktu doa malam kami ya, aku sama istri saya berdoa malam-malam waktu itu, kita biasa mempelajari Alkitab, berdoa terus discuss bersama, dan tiba-tiba Tuhan bukakan kita di firman-Nya di Matius 6 ayat 11 mengenai doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah itu ya, terus tiba-tiba Roh Kudus kayak memimpinku untuk membuka versi yang King James Version ya, yang bahasa Inggrisnya ya. Dan di bahasa Inggrisnya ini tertulis berbeda ya, cukup berbeda, cukup mencolok ya. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is thy kingdom and the power and the glory forever. Amen. For it, if forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Lalu saya tertuju pada ayat yang ke-12, and forgive us our debts, and as we forgive our debtors. Jadi di situ saya kaget gitu ya. Jadi kita harus memaafkan utang gitu. Aku nangkapnya seperti itu, seperti jadi doanya seperti gini, maafkan utang kami Tuhan seperti kami pun memaafkan orang yang berhutang kepada kami gitu. Aku dapat pengertiannya seperti itu. Terus terang di ayat selanjutnya dikatakan jangan membawa kami kepada pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Jadi di underline kata jahat itu mengacu kepada uang. Jadi kebetulan uang itu sesuatu yang jahat gitu. Jadi dikatakan di firman Tuhan akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Nah jadi dari situ aku langsung tiba-tiba merasa wah kayaknya kita harus bebaskan utang dia deh gitu, utang teman saya itu. Udah akhirnya kita memutuskan ya, setelah mendapat firman ini kita putuskan udah ampuni aja, udah lepaskan lah gitu. Jadi dan akhirnya setelah itu kita nggak kepikiran, kita kayak terbebas gitu, kayak lega dan kayak rilis gitu, dan udah nggak inget-inget lagi gitu. Dan tiba-tiba ya nggak berapa lama yang terjadi dalam kehidupan kita berbanding terbalik. Tiba-tiba ya uang yang ketahan itu fee kita masuk, nggak selang berapa lama ya, mungkin sehari atau 2 hari ya, habis itu kita dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu bisa mendapat pemasukan untuk kita bisa makan sampai 4 bulan. Bayangin, luar biasa. Jadi betul-betul yang saya kaget gitu, yang oh ternyata firman Tuhan mengenai hal ini luar biasa gitu ya. Jadi doa Bapa kami itu intinya kita itu jangan terikat sama uang gitu. Jadi karena itu akan membawa kita kepada temptation, membawa kita kepada pencobaan, sehingga kita itu bisa menjadi jahat gitu intinya. Jadi berpikiran jahat, terus bahkan bisa melakukan hal yang jahat terhadap orang yang meminjam kepada kita gitu kan. Nah itu intinya kita tuh jangan terikat dengan uang, karena uang itu sesuatu hal yang ada di dunia. Jadi kita jangan terikat dengan uang. Apalagi di akhir zaman ini banyak hal yang istilahnya orang lagi sedih, lagi susah, lagi sukar. Nah kita justru harus berbelas kasihan gitu. Termasuk kita kan nggak tahu teman saya yang itu tuh nggak bisa kembaliin uangnya karena memang nggak ada, mungkin kesulitan uang juga. Nah akhirnya kita mengerti bahwa kebenaran ini memerdekakan kita. Jadi intinya Bapa di sorga ingin kita istilahnya mengampuni setiap orang yang berutang kepada kita gitu. Nah jadi sehingga Bapa di sorga pun mengampuni kita. Nah berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kita gitu ya. Jangan, apalagi di masa seperti ini, teman-teman semua harus berbelas kasihan, mempunyai belas kasihan kepada saudara-saudara kita. Terus ayat ini juga menguatkan kita ya. Di Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, sekian kebenaran firman yang saya dapat hari ini. Semoga menjadi berkat. Silahkan di-share. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di next video. God bless you.